Annyeonghaseyo yorobun, welcome back to my channel Kimpul MV. So di video kali ini gue rencananya mau San Mori ya, San Mori sekalian ngabuburit gitu. Tujuannya mungkin ya sekitar pedesaan di Korea lah. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari riding guys. Mari kita riding. Jadi cuaca hari ini itu lumayan berangin ya, jadi ya mungkin pas riding juga nggak terlalu kenceng gitu, soalnya ini bahaya kalau kenceng gini guys. Hari ini kayaknya kebanyakan rider pada keluar juga ya. Semoga aja nanti kita nemu satu atau dua gitu. Soalnya serunya di situ sih kalau riding di Korea itu. Ridernya pada nyapa ya gitu. Kenceng guys, main bahaya ini. Soalnya untuk yang profesional aja kayak di MotoGP gitu bisa jatuh gara-gara angin doang gitu ya. Oh ya, sekalian mau bahas inilah cara beli motor di Korea gitu ya. Soalnya ada yang nanya juga, bang, bahas cara beli motor di Korea dong, dan prosesnya kayak gimana aja gitu. Jadi beli motor di Korea itu ya, saya pas kemarin beli itu pakai aplikasi guys. Ada beberapa aplikasi pembelian motor bekas di Korea. Salah satunya itu Dunket, terus Red Wagon, sama Byongge Jangto atau apa itu loh. Jadi di sana itu lumayan banyak ya motor-motor bekas itu. Terus kalau kalian misal udah nemu nih motor yang bagus, ini motor ini, terus kalian tinggal chat pemiliknya aja gitu. Kayak mungkin ya sama kayak di OLX nya Indonesia gitu ya. Setelah kalian udah deal, nanti biasanya itu kalau misal barangnya jauh gitu, kalian bisa minta untuk dianterin pakai towing ya. Untuk towingnya juga biasanya itu kalian sendiri gitu yang bayar gitu. Nah, setelah semuanya udah deal gitu, baru kan diantar. Setelah diantar itu biasanya tidak termasuk sama plat nomor ya. Jadi untuk pendaftaran plat nomor juga kita harus daftar dulu gitu, kayak di kantor apa ya, kepemilikan kendaraan lah. Jadi sebelum daftar itu apa ya, saya lumayan lupa juga sih. Sebelum daftar itu kita juga harus daftar kayak asuransi dulu gitu. Setelah kayak daftar asuransi, kita baru itu disuruh bayar lagi kayak apa ya, lah rider lah. Nanti aja kita bahas cuy.
Rider cuy. Woi. Iya. Motor apa ini cuy, depan cuy? Sementara kita ngekor aja dulu lah ya. R1 sih ini. Annyeonghaseyo. R1 cuy. Ya hari ini kita mau ngabuburit gitu ya, ke ya pedesaan Korea lah. Di depan belok cuy, nggak tahu dia mau kemana ini. Kita belok cuy. Dia lurus, kita belok. Ya udahlah. Soalnya kalau ngekor terus nggak tahu juga dia mau kemana gitu. Udah kita lanjut bahas yang tadi aja gitu ya, soal beli motor di Korea itu. Nah setelah kita udah beli motornya, udah nyampe gitu, kita itu disuruh apa ya, bayar asuransi lah. Bayar asuransi itu untuk motor Yamaha R6 ya, sekitar 300.000 won lah. Pas kemarin saya bayar asuransinya itu loh, 300.000 won itu kalau dirupiahin ya 3 juta lebih. Nah setelah kita bayar asuransi itu, kita nanti disuruh bayar juga pajaknya cuy, pajak kendaraan. Jadi kita bayar pajak itu 3% atau 5% dari harga kendaraannya. Untuk kendaraannya sendiri kan saya beli di harga 4.500.000 won lah, atau kalau dirupiahin itu sekitar ya 50-an lah ya. 3% atau 5%-nya dari itu kemarin saya bayar itu pajaknya 280 berapa gitu, atau kalau dirupiahin ya 3 jutaan juga mungkin. Nah setelah itu
ada, baru kita dapat untuk plat nomornya guys. Soalnya di Korea itu untuk berkendara ya, kalau nggak ada plat nomor itu ya dianggapnya ilegal sih guys. Jadi ya kita itu harus main aman lah di Korea, nggak boleh kayak gimana ya, ilegal berkendara lah. Soalnya kita juga kan kayak warga asing ya di sini, bukan warga lokal. Kalau misal kita kayak berkendara secara ilegal gitu, takutnya kan nanti kita dideportasi ya. Jadi ya jangan sampailah kita berbuat kesalahan di negara orang gitu. Soalnya itu juga merugikan diri kita sendiri. By the way, anginnya kenceng. Hari ini jam berapa? Jam 3 cuy. Tapi anginnya kenceng banget ini. Ini saya lagi OTW di ya pedesaan Korea lah. Kalau ini namanya Yeonpung ya. Ini di samping sini ada danau. Terus banyak bukit-bukit gitu. Pokoknya asik lah buat ngabuburit ya. Jadi di area perkampungan ini kecepatan maksimumnya 30. Jadi ya kita nggak boleh kenceng-kenceng di sini, soalnya kadang kayak banyak penduduk yang lalu lalang gitu. Kalau kita kenceng itu ya lumayan membahayakan lah ya. By the way, sebenarnya ini juga kayak knalpot itu dilarang ya, dilarang kayak untuk dB-nya yang terlalu tinggi gitu. Tapi ya mau gimana lagi guys, saya orang Indonesia ya, nggak bisa kalau dengar knalpot itu suaranya pelan ya. Jadi kemarin dB-nya itu saya copot sendiri gitu. Ya tapi syukurnya nggak ada yang ini ya, kayak apa namanya ya, nggak ada yang komplain lah ibaratnya. Oh iya, saya tadi pas persyaratan beli kendaraan itu ada yang ke-skip guys. Jadi sebelum dapat plat itu kita harus inspeksi kendaraannya dulu ya. Inspeksi kayak inspeksi layak jalan lah gitu. Nah, jadi pas di situ itu kayak diperiksa ibaratnya mesinnya gitu, kayak ada yang jelek atau enggak. Terus kayak spion kiri kanan. Terus lampu sen. Ya semuanya lah kayak itu untuk layak uji apa ya, layak uji jalan di jalan raya itu, jalan umum itu harus lulus ya. Soalnya kemarin pas saya pendaftaran pertama itu kan saya belum paham ya, pas beli ini nggak ada spion, terus nggak ada lampu sen depan belakang, jadi itu gagal. Kalau gagal itu kita nggak bisa apa ya, nggak bisa dapat plat nomornya guys. Nah setelah itu kan saya beli, saya lengkapin semuanya, terus habis itu lulus. Nah setelah lulus kita itu kayak yang tadi itu yang kita bahas sebelumnya itu,
sini juga karena di area pedesaannya banyak ini polisi tidur cuy, biar pengendaranya nggak terlalu kenceng ya di sini. Ya kayak gini lah pedesaan Korea. Waduh cuy, kayaknya bensin mau habis ini cuy. Saya lupa beli bensin tadi. Waduh, bentar, saya cari bensin dulu lah ya. Waduh, sorry cuy, tadi gue kehabisan bensin jadi kepotong ini untuk video vlognya ya cuy. Gue lupa, anjir. Mari kita lanjutin lagi ya untuk yang tadi. Sorry cuy, kepotong. Soalnya tadi agak struggle juga pas nyari bensin ya. Aduh. Sini kita putar balik cuy. Sebenarnya kalau misal kehabisan bensin kayak tadi juga bisa lewat kayak asuransi ya. Kita tinggal telepon asuransinya gitu, nanti bisa datang sendiri. Cuman ya saya belum pernah gitu cuy, telepon asuransi itu baru pertama juga anjir. Bensin mau habis. Waduh. Hitung-hitung buat pengalaman lah ya kita di Korea kayak gitu. Jadi harus semuanya itu harus ada persiapan gitu ya, nggak boleh ngasal kayak tadi cuy. Belok cuy, lanjutin yang tadi. Gara-gara kehabisan bensin jadi kurang estetik ini cuy. Aduh, sorry ya. Ya biasalah motovlog pemula cuy, kurang persiapan. Jadi sekarang itu udah mau jam 4 ya cuy. Ya, ngabuburit. Ya buang waktunya gitulah cuy, kehabisan bensin cuy. Jadi walaupun lampu hijau juga kita itu di sini itu nggak boleh asal belok ya cuy. Jadi ada kayak ntar lampu hijau terus arah panah ke kiri gitu baru kita bisa belok cuy. Ternyata kita salah jalur cuy, sorry.
banyak rider ya cuy. Tadi dilihat itu sama yang di belakang itu kayaknya cewek sih cuy. Cewek apa cowok ya? Dari posturnya kayaknya cewek cuy. Cuy, area kayak perkampungan Korea ya, tapi masih belum masuk juga sih kita di area perkampungan Koreanya gitu. Ini masih di area pabrik mungkin ya, soalnya masih ada pabrik ini di samping. Kita bakalan konten ya, kayak riding malam-malam, night ride gitu. Terus ya mungkin kalau misal lagi libur panjang ya, mungkin saya rencananya sih pengen kayak touring lah di Korea, perjalanan yang lumayan jauh gitu. Pengen banget sih itu. Mana semoga aja lah ya. Soalnya yang bikin susah itu di waktunya sih cuy. Soalnya kan kita di sini posisinya kerja ya cuy. Jadi ya kalau misal ada libur aja kita bisa konten gitu loh. Kalau misal kayak hari biasa atau minggunya lembur gitu, kita ya nggak bisa konten cuy. Di Korea gajinya lumayan cuy. Gaji 1 bulan saya bisa buat beli motor ini cuy. Jadi ya jangan sampai kita apa ya, merugikan diri kita sendiri lah, kayak ngebut-ngebutan gitu ya, intinya yang melanggar hukum lah, kita jangan sampai lah ya. Masuk di area bukit ya. By the way, ini kalau misal di musim semi gini itu banyak apa ya, kayak bunga sakura lah. Sakura masih belum mekar sih cuy, karena ini baru keluar di musim dingin ya. Jadi pohon-pohonnya juga masih kemarau ya, bekas musim kemarau lah ya. Soalnya di Korea itu kan ada 4 musim ya cuy. Dari musim semi kita turun ke 여름 kan. Anjir, gue jadi lupa cuy. Musim semi, musim panas, musim gugur.
setelah itu musim dingin ya cuy. Jadi 4 musim lah cuy. Sebenarnya gue yang paling suka itu ya kayak musim musim semi lah ya, soalnya banyak pohon sakura cuy, bagus lah, estetik gitu. Cuman gak enaknya di musim semi itu hujan cuy, hujan sering turun di situ cuy. Itu yang bikin gak enak ya, gak enak buat rider kayak kita gitu, kayak saya. Untuk musim dingin juga lumayan gak enaknya itu gara-gara apa ya, ya dingin lah. Jadi rider itu jarang cuy, jarang keluar pada musim dingin ya cuy, soalnya mereka pada gak betah lah, soalnya dinginnya dingin banget cuy, susah buat berkendara gitu. Ini mungkin kita lagi ada di area persawahannya. Banyak pak petani lagi pada bekerja itu cuy. Sebenarnya Korea itu gimana ya, rata-rata kebanyakannya itu bukit sih cuy. Jadi bukit di mana-mana, dikelilingi sama perbukitan lah, pergunungan kalau Korea itu cuy. Mungkin kayak untuk kota Seoul ya, yang terlihat metropolitan lah. Ini bener kan kita lurus cuy, bener. Jangan sampai kita salah jalur ya cuy. Tapi asal ada map gitu kita nggak bakalan nyasar sih cuy. Terowongan cuy. Yang paling favorit dari rider adalah terowongan cuy. Ini pertama kali anjir gue masuk terowongan panjang kayak gini. Ini bener nggak sih jalurnya cuy? Emang boleh ya motor masuk sini cuy? Kayaknya kita udah nyampe sih cuy. Jadi kayak gini ya area perkampungan di Korea itu cuy. Lumayan bagus lah, ada cafe juga. Kalau misal nggak bulan puasa sih mungkin gue mampir ya di cafe ya. Tuh cuy, idenya bagus lah cuy. Ini
Ini danau, di sebelah kanan kita ada danau, di sebelah kiri kita juga ada kayak perkampungan gitu ya cuy. Ya sekarang kita ganti jalur lah cuy.